jika timbangan amal kebaikan sama dengan keburukan, kemana yang akan dituju, surga atau neraka? Di padang mahsyar, pengadilan Allah akan digelar, pengadilan yang paling adil, tidak ada rekayasa, tidak ada pengaruh mempengaruhi. Benar-benar semua orang akan mendapatkan haknya dalam pengadilan ini. Timbangan amal digelar, mereka yang timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukannya akan ditempatkan di surga. Sebaliknya mereka yang timbangan amal keburukannya lebih berat akan dilempar ke neraka. Tapi ada juga orang-orang yang timbangan amal kebaikannya sama dengan keburukannya, tidak lebih berat atau lebih ringan. Mereka tidak akan masuk surga ataupun neraka. Lalu mereka akan pergi kemana? Sebelum lanjut, pastikan kamu tonton video ini sampai habis. Jangan skip 1 detik pun dari video ini. Karena topik yang kita bahas bukan hal ringan. Ini tentang kemungkinan keadaan kita sendiri nanti di hari kiamat. Ketika kita berbicara tentang hari kiamat, salah satu gambaran yang paling sering disebut dalam Al-Quran dan hadits adalah tentang mizan, yaitu timbangan amal. Di hari itu, seluruh amal manusia akan ditimbang dengan sangat teliti. Tidak ada satupun yang terlewat. Kebaikan sekecil zarrah akan diperlihatkan. Begitu pula keburukan sekecil zarrah. Prinsipnya tampak sederhana. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka ia beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka ia merugi. Namun, ada satu keadaan yang jarang dibahas secara mendalam, yaitu bagaimana jika timbangan amal kebaikan dan keburukan seseorang ternyata sama. Tidak lebih berat ke kanan dan tidak lebih berat ke kiri. Keadaan ini bukan sekadar kemungkinan teoritis, tetapi disebutkan dalam Al-Quran sebagai realitas yang akan terjadi pada sebagian manusia. Pada hari itu, seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada perbedaan antara raja dan rakyat, antara orang kaya dan miskin. Semua berdiri dalam ketundukan. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki amal. Dunia telah selesai. Waktu telah habis. Yang tersisa hanyalah perhitungan. Proses hisab bukan sekadar penghitungan angka, melainkan penyingkapan seluruh hakikat. Amal yang dilakukan dengan ria akan tampak kosong. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, meski kecil, akan tampak besar. Bahkan, niat yang tersembunyi pun menjadi bagian dari penilaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadili dengan keadilan yang sempurna tanpa kezaliman sedikit pun. Dalam Al-Quran, Allah mengisahkan tentang sekelompok manusia yang tinggal di tembok di antara surga dan neraka. Kisah ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 46-47 yang artinya, dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada batas, dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, "Salamun alaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedangkan mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu." Orang-orang itu disebut dengan Ashabul A'raf. Mereka adalah orang-orang yang timbangan amalnya seimbang. Tidak cukup berat untuk langsung masuk surga, namun tidak pula cukup buruk untuk langsung dilemparkan ke dalam neraka. Tempat mereka disebut Al-A'raf. Secara bahasa, Al-A'raf berarti tempat yang tinggi. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ia adalah semacam dinding atau pembatas tinggi yang memisahkan surga dan neraka. Dari tempat itu, mereka dapat melihat kedua golongan dengan jelas. Mereka melihat penghuni surga dengan wajah yang berseri-seri. Mereka menyaksikan taman-taman yang indah, sungai-sungai yang mengalir, dan kebahagiaan yang tidak pernah terputus. Hati mereka dipenuhi harapan. Mereka memberi salam kepada penghuni surga, sebagaimana disebutkan dalam ayat, namun mereka sendiri belum masuk ke dalamnya. Di saat yang sama, mereka juga melihat penghuni neraka. Mereka menyaksikan api yang menyala, wajah-wajah yang penuh penyesalan, dan penderitaan yang amat berat.
Ketika pandangan mereka tertuju kepada penghuni neraka, mereka berdoa kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam golongan tersebut. Ini menunjukkan bahwa keadaan mereka adalah keadaan antara harapan dan ketakutan. Setiap hari, mereka disuguhi pemandangan dan kontras. Mereka hanya bisa melihat orang bergembira di dalam taman surga, menikmati berbagai macam kesenangan dan kegembiraan, tapi tidak bisa ikut menikmati kegembiraan itu. Setiap hari, mereka juga melihat penderitaan orang yang sedang disiksa di dalam neraka jahanam. Mereka mendengar teriakan pilu dari orang yang sedang disiksa di dalam api neraka. Mereka memandangi tubuh itu dengan penuh kengerian. Mereka terkatung-katung di antara surga dan neraka dalam waktu yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Agar bisa masuk ke dalam surga, mereka memerlukan tambahan amal kebajikan yang dapat mendorong mereka masuk ke dalam surga, walaupun amal itu hanya seberat telur putus saja. Oleh karena itu, banyak orang bertebaran ke sana, kemari mencari tambahan amal untuk menambah timbangan amal kebajikannya. Para mufasir berbeda pendapat tentang siapa sebenarnya Ashabul A'raf ini. Sebagian mengatakan mereka adalah orang-orang yang kebaikan dan keburukannya seimbang. Sebagian lain menyebut mereka sebagai orang-orang yang tertunda urusannya hingga Allah memutuskan dengan rahmatnya. Namun, pendapat yang paling masyhur adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang amalnya seimbang, sehingga belum mendapatkan keputusan akhir. Keadaan ini mengandung pelajaran yang sangat dalam. Ia menunjukkan bahwa keselamatan di akhirat tidak hanya ditentukan oleh banyaknya amal, tetapi oleh beratnya amal dalam timbangan. Berat di sini bukan sekadar jumlah, tetapi kualitas, keikhlasan, dan penerimaan di sisi Allah. Rasulullah sudah memberikan amalan kepada kita tentang kalimat zikir yang sangat mudah diucapkan, tapi dua kalimat ini bisa memberatkan timbangan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Artinya, dua kalimat yang ringan untuk diucapkan, tetapi berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hilazim. Maha suci Allah dengan segala pujiannya, dan Maha suci Allah, Tuhan yang Maha Agung. Hadits riwayat Muslim nomor 2694. Pada bulan Ramadan ini, sebaiknya kita memperbanyak bacaan yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita. Berbagai amal sunnah berupa kalimat zikir dan tasbih itu amat membantu bagi seseorang di hari penimbangan amal. Ketika timbangan amal buruk seseorang ternyata lebih berat dari amal baiknya, maka kalimat zikir dan tasbih ini akan menambah timbangan kebaikan, sehingga amal baiknya lebih berat dari amal buruknya. Demikian pula, jika terjadi amal baik dan buruknya seimbang, maka kalimat zikir dan tasbih yang diucapkan itu akan memenuhi timbangan kebaikannya, sehingga dia terdorong masuk surga. Kisah Ashabul A'raf mengajarkan kita untuk tidak meremehkan amal sekecil apapun. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menunda kebaikan karena merasa kecil. Kita merasa satu tasbih tidak berarti. Kita merasa satu sedekah tidak mengubah apa-apa. Padahal di akhirat, justru hal-hal kecil itulah yang bisa menjadi pembeda. Selain itu, kisah ini juga menunjukkan luasnya rahmat Allah. Mereka tidak langsung dimasukkan ke neraka. Mereka diberi penantian, diberi harapan. Pada akhirnya, banyak ulama menjelaskan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah setelah masa penantian tersebut. Jangan sampai kita menyesal karena meremehkan amal kecil. Jangan sampai kita termasuk golongan yang tertahan hanya karena kekurangan sedikit saja dari amal yang bisa kita lakukan ketika hidup. Maka, perbanyaklah zikir, istighfar, sedekah, dan amal saleh lainnya. Jaga keikhlasan, jaga hati, karena yang dinilai bukan hanya perbuatan lahiriah, tetapi juga keadaan batin. Sekian dulu video kali ini. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, bagikan kepada orang terdekatmu.
agar lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.